Hai semuanya, dalam setiap babak kehidupan, entah itu di lingkaran pertemanan, di tengah keluarga, di lingkungan kerja, atau bahkan saat melihat fenomena sosial yang lebih luas, kita seringkali terjerembung dalam pusaran menyalahkan. Rasanya seperti ada dorongan kuat untuk menunjuk jari, mencari kambing hitam, seolah-olah menemukan biang keladi akan secara otomatis menyelesaikan masalah. Kita cenderung beranggapan bahwa dengan mengidentifikasi siapa yang bersalah, beban tanggung jawab akan terangkat dari pundak kita, dan masalah itu, entah bagaimana, akan lenyap begitu saja. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Sikap menyalahkan ini, meski terasa memuaskan sesaat, justru seperti jaring laba-laba yang menjerat, membuat kita terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung, menghambat kita untuk benar-benar bergerak maju dan menemukan solusi. Bayangkan saja, ketika sebuah proyek di kantor tidak berjalan sesuai rencana, respons pertama yang muncul seringkali bukan mencari tahu apa yang bisa diperbaiki, melainkan siapa yang harus disalahkan atas kemunduran tersebut. Dia yang tidak mengirim email tepat waktu, atau tim sebelah tidak memberikan data yang akurat, adalah contoh-contoh ungkapan yang sering kita dengar, dan bahkan mungkin kita sendiri yang mengucapkannya. Sikap menyalahkan ini tidak hanya terjadi pada skala besar, tapi juga merasuk hingga ke hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika macet di jalan, kita menyalahkan pemerintah yang tidak becus membangun infrastruktur. Ketika anak rewel, kita menyalahkan pasangan yang kurang mendisiplinkan. Ketika tim sepak bola kesayangan kalah, kita menyalahkan wasit yang tidak adil atau pelatih yang salah strategi. Kita jarang sekali bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan agar kemacetan ini tidak terlalu parah bagi saya? Atau bagaimana saya bisa membantu pasangan saya dalam mendidik anak? Atau bagaimana saya bisa mendukung tim saya meskipun kalah? Paradigma berpikir semacam ini menciptakan sebuah dinding penghalang yang tebal, menghalangi kita untuk melihat peluang perbaikan, untuk mengambil inisiatif, dan untuk merasakan kepuasan dari kontribusi nyata. Kita jadi terlena dalam posisi sebagai korban, merasa bahwa segalanya di luar kendali kita, padahal seringkali kuncinya ada di tangan kita sendiri. Padahal, jika kita mau sedikit saja menggeser lensa pandang, dari mencari siapa yang salah menjadi mencari apa yang bisa diperbaiki, seluruh perspektif akan berubah drastis. Ini bukan tentang menafikan kesalahan atau melupakan tanggung jawab. Sama sekali bukan. Ini tentang memindahkan fokus dari masa lalu yang tidak bisa diubah menuju masa depan yang bisa dibentuk. Ketika kita berhenti menyalahkan, kita secara tidak langsung mengakui bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah situasi, bahwa kita bukan sekadar bidak dalam permainan nasib, melainkan pemain yang bisa menentukan langkah selanjutnya. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental, sebuah metamorfosis dari mentalitas pasif menjadi proaktif. Daripada terus-menerus meratapi apa yang sudah terjadi, kita mulai mengarahkan energi dan waktu kita untuk mencari jalan keluar, untuk merancang strategi baru, dan untuk mengimplementasikan solusi konkret. Mengambil tanggung jawab, bahkan untuk hal-hal yang mungkin bukan sepenuhnya kesalahan kita, adalah langkah awal yang sangat krusial dalam proses perbaikan. Ini bukan berarti kita harus memikul beban seluruh dunia, melainkan mengakui bahwa dalam setiap situasi ada peran yang bisa kita mainkan untuk membuatnya lebih baik. Misalnya, jika ada kesalahpahaman dalam komunikasi di tim, daripada menyalahkan satu pihak, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya lakukan agar komunikasi di masa depan lebih jelas dan efektif? Mungkin itu berarti mengambil inisiatif untuk membuat notula rapat yang lebih detail, atau membuat kesepakatan tentang cara menyampaikan informasi agar tidak ada lagi informasi yang terlewat.
Atau jika ada masalah di rumah tangga, daripada terus-menerus menyalahkan kebiasaan buruk pasangan, kita bisa mulai dengan memperbaiki kebiasaan kita sendiri yang mungkin juga berkontribusi pada masalah tersebut, atau mengambil langkah kecil untuk memulai dialog yang konstruktif. Ketika kita berani berkata, "Oke, ini terjadi. Sekarang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Zrenia kita membuka pintu menuju inovasi dan pertumbuhan. Kita berhenti membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak produktif dan mulai menginvestasikannya pada hal-hal yang memberikan hasil nyata. Bayangkan sebuah tim yang bukannya sibuk saling tuding, malah bersama-sama menganalisis akar masalah, mencari solusi kreatif, dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Tim seperti ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan menjadi lebih kuat, lebih solid, dan lebih resisten terhadap tantangan di masa depan. Mereka tidak hanya fokus pada siapa, tetapi pada bagaimana dan apa yang merupakan inti dari setiap perbaikan yang berkelanjutan. Proses perbaikan itu sendiri tidak selalu mudah dan seringkali membutuhkan keberanian untuk mengakui kelemahan, untuk meminta bantuan, dan untuk belajar dari kegagalan. Ini berarti kita harus siap untuk mencoba berbagai pendekatan, untuk melakukan eksperimen, dan untuk tidak takut membuat kesalahan baru dalam prosesnya. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian tak terpisahkan dari kurva pembelajaran. Ketika kita terjatuh, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan pelajaran apa yang kita ambil dari kejatuhan itu. Mentalitas mulai memperbaiki mendorong kita untuk melihat setiap masalah sebagai sebuah puzzle yang harus dipecahkan, sebuah tantangan yang harus ditaklukkan, bukan sebagai hukuman yang harus ditanggung. Salah satu efek samping yang paling indah dari berhenti menyalahkan dan mulai memperbaiki adalah terciptanya lingkungan yang lebih positif dan konstruktif. Ketika individu dan kelompok mulai fokus pada solusi daripada pada blame game, suasana akan menjadi lebih kolaboratif, lebih suportif, dan lebih inovatif. Energi yang tadinya terbuang untuk saling mencurigai dan mencari-cari kesalahan, kini dialihkan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Ini akan meningkatkan rasa saling percaya, mendorong orang untuk lebih terbuka dalam berbagi ide, dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Lingkungan seperti ini akan terasa lebih ringan, lebih menyenangkan, dan lebih produktif bagi semua orang yang terlibat. Di ranah pribadi pun, pola pikir mulai memperbaiki ini sangat memberdayakan. Ketika kita menghadapi kegagalan dalam mencapai tujuan pribadi, entah itu gagal dalam diet, gagal dalam belajar bahasa baru, atau gagal dalam membangun kebiasaan baik, kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri, atau keadaan sekitar seringkali muncul. Saya memang tidak punya bakat, atau situasinya memang tidak mendukung, adalah bisikan-bisikan yang seringkali menghantui. Namun, jika kita mengganti bisikan itu dengan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan berbeda kali ini? Kita akan membuka ruang untuk introspeksi, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk merancang strategi baru yang lebih efektif. Mungkin itu berarti mengubah pendekatan, mencari mentor, atau hanya mencoba lagi dengan lebih gigih. Ini adalah proses iteratif, di mana setiap kegagalan dianggap sebagai data berharga yang bisa digunakan untuk menyempurnakan langkah berikutnya. Mengubah kebiasaan menyalahkan menjadi kebiasaan memperbaiki membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Tidak bisa dipungkiri, dorongan untuk menyalahkan itu begitu kuat dan seringkali muncul secara otomatis. Namun, dengan melatih diri untuk berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan di sini? Kita bisa secara bertahap mengubah respons bawaan kita. Ini seperti melatih otot baru.
Pada awalnya akan terasa sulit dan canggung, tetapi dengan konsistensi, otot tersebut akan semakin kuat dan respons perbaikan akan menjadi lebih alami. Kita akan mulai secara otomatis mencari solusi, melihat peluang, dan mengambil tindakan daripada terjebak dalam lingkaran keluhan dan tuduhan. Pada akhirnya, esensi dari berhenti menyalahkan dan mulai memperbaiki adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita, untuk menciptakan perubahan positif, dan untuk bergerak maju terlepas dari rintangan yang mungkin kita hadapi. Ini bukan tentang menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu fana. Ini tentang menjadi lebih baik, selangkah demi selangkah, hari demi hari. Ini adalah ajakan untuk melihat setiap tantangan sebagai sebuah kesempatan, setiap kesalahan sebagai pelajaran, dan setiap situasi sebagai undangan untuk bertindak. Ketika kita mampu menginternalisasi filosofi ini, kita tidak hanya akan mengubah cara kita menghadapi masalah, tetapi juga cara kita menjalani hidup secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih penuh makna, lebih produktif, dan lebih memuaskan. Mari kita hentikan siklus menyalahkan yang melelahkan, dan bersama-sama kita mulai membangun masa depan yang lebih baik dengan tangan kita sendiri.